Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan demikian, tetapi engkau yang percaya kepadanya, engkau akan diselamatkan. Dan bagi mereka yang tidak percaya akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yohanes 3 ayat 36 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, mantap! Pilihan ada dalam tangan Anda. Tuhan tidak pernah memaksa, tapi pilihan, setiap apapun pilihan Anda akan mengandung konsekuensinya pada suatu hari kelak. Dan doa dan harapan saya engkau memilih yang terbaik untuk hidup bersama dengan Yesus. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Saya ucapkan selamat malam, selamat kita beribadah, mendengarkan firman Allah, istirahat dengan tenang di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tapi sebelum kita tidur, mari kita membaca firman Allah, mari kita berdoa dan mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Dan malam ini saya mengucapkan selamat malam bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau Allah yang terus membuat kami menjadi terang yang berarti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita adalah terang dunia. Di dalam ayat 14, dalam Matius 5, 14, 15 dan 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji nama Tuhan. Terang itu gunanya untuk memberikan arah. Saya dengar tadi di mana ada gaji 1,8 miliar. Ya, hanya menjaga lampu di mercusuar itu tetap hidup. Dan ketika saya lihat gambar ini, wah, mengerikan juga. Karena dia akan harus berupaya terus dengan situasi kondisi begitu supaya apa? Karena memang banyaknya badai sehingga mungkin lampu itu tidak boleh padam. Gajinya sangat tinggi. Tapi risiko ya, risiko. Walaupun mungkin di menara itu disediakan tempat. Tapi kamu tinggal sendiri di situ. Masak sendiri, makan sendiri, goreng. Dapat 1,8 M. Ya, 1 bulan. Wow, ya. Luar biasa itu. Nah, tetapi risikonya cukup tinggi. Dan saya mau katakan kepada kita, sebagaimana tema kita adalah terang dunia. Jangan biarkan terangmu padam, ya. Jangan biarkan terangmu padam dalam kehidupan ini. Tuhan sudah katakan kamu adalah terang dunia, tapi banyak orang percaya membiarkan terangnya terang yang ada padanya itu padam. Bagaimana terang itu bisa padam sementara kita dikatakan kamu adalah terang dunia? Terang kita akan secara otomatis padam ketika hidup kita dalam dosa. Jadi bayangkan saja, Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang sempurna. Lalu kita hidup di dalam kekotoran, kenajisan, dalam dosa dan kejahatan. Memang kita katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kan Yesus sudah menyelamatkan kita, Yesus sudah memberikan hidupnya. Dia mengaruniakan kepada kita, dia karuniakan hidup yang kekal bagi kita. Dan dia berikan kuasanya bagi kita. Supaya apa? Terang kita itu tidak padam.
Dosa tidak menguasai kita, tapi jangan biarkan terangmu padam. Kuasa Allah bagi mereka-mereka yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, Tuhan sediakan kuasa Roh Kudus itu. Lalu yang kedua kata firman Allah adalah hidup mengabaikan kebutuhan orang lain. Ya, hidup mengabaikan kebutuhan orang lain. Coba Anda didatangi seseorang yang lagi butuh. Anda ada pada Anda, tetapi Anda tidak berikan. Misalnya, satu kali saya didatangi orang, ya, dia tidak ada lagi mau dimakan, dan saya juga dalam keadaan seperti itu. Cuma saya masih ada kelebihan gitu, masih ada 50.000 uang saya. Jadi karena cuma satu-satunya itu 50.000, saya bilang sama begini, saya ada uang 50.000, tapi cuma ini saya punya, kamu separuh, saya separuh. Ya, itu yang bisa. Jadi uang itu saya tukar dan kemudian saya kasih dia separuh, saya separuh. Karena itu juga mau beli ikan, mau beli beras dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita, ketika itu kita lakukan, orang akan merasa bagaimana kok tinggal itu lalu masih mau memberi. Itu akan seperti mau hujan di matanya. Tapi saya mau katakan, kalau engkau punya lalu kamu nggak mau memberinya, wah. Saya dulu suka menawarkan rumah saya, ya. Menawarkan rumah saya karena tidak ada yang nempati. Bukan berarti saya kelebihan, bukan. Tapi karena ada orang-orang yang susah itu, kalau udah disusah, saya bilang kamu nempati rumah saya. Tapi kamu rawat, kamu jaga bagus-bagus. Kamu boleh nikmati buah-buahnya yang ada di situ. Ya. Dan kalau kamu sudah punya rumah, tidak boleh kamu tempati di situ. Karena itu saya khususkan buat orang-orang yang tidak mampu. Jadi ada berapa orang yang sudah menempati itu, baik itu dari Muslim, baik itu dari Kristen, ya sudah menempati, yang sudah punya rumah mereka pindah, dan ya syukur. Kenapa? Kita ingin menjawab kebutuhan orang. Tapi ada juga orang, ketika satu kali orang katakan begini kepada saya, Pak, saya boleh nginap enggak di kamar belakang gitu ya. Terus saya bilang nggak bisa itu, ya sekarang kami tinggal di situ gitu loh. Jadi ada anak saya, jadi saya bilang nggak bisa, dan dia marah, ya. Masa nggak bisa begitu ya? Ya saya katakan ya sorry ya. Tapi sebenarnya saya ingin mengontrakkan dia sebuah tempat, tetapi karena dia sudah duluan marah itu, ya sudah, ya kalau nggak bisa ya sudah gitu, langsung ditutup. Ya kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, tapi saya katakan memang kita harus menjawab kebutuhan. Ya kadang-kadang memang kita tidak bisa, tapi kalau bisa kita menjawab kebutuhan mereka, jawablah. Ya setidak-tidaknya kita memberikan pencerahan melalui firman Allah. Sabar gitu. Berdoa, ya gitu ya. Ya. Mungkin ada jalan yang akan Tuhan berikan. Kalau orang tidak sabar juga ya silakan saja kan gitu. Tapi kita sebagai orang percaya mencoba untuk terus memperhatikan. Karena terang kita itu akan padam kalau kita punya tetapi kita tidak mau memberinya. Itu berarti. Tapi kalau kita memang cuma itu, ya sudah, mau bilang apa. Seperti dulu masyarakat tidak punya air, dan mereka harus beli. Sekarang aja ada sumbangan pemerintah yang hibah air pemerintah, mengurangi orang mengambil air di tempat ini. Tapi masih ada saja mengambil air di tempat ini. Kalau yang lalu sampai orang pakai truk-truk itu, jerigen-jerigen itu dipenuhi mobilnya. Tapi saya tidak pernah keberatan. Tapi kalau air terbuang, saya marah orangnya.
Nah, itu kalau saya. Nah, jadi saya mau katakan kepada kita, jawab kebutuhan hidup. Jangan mengabaikan kebutuhan orang lain kalau bisa kita memberi. Lalu kemudian hidup menolak terang itu. Jadi, nggak perlulah terang-terang itu. Taruh aja di bawah ganteng. Nanti kalau apa kan kita nggak bisa berbuka dua, nggak bisa munafik, nggak bisa bunglon kita. Harus menjadi orang sok suci. Sok suci itu nggak boleh, ya. Sok suci itu nggak boleh. Memang nggak boleh sok suci itu. Tapi kita katakan supaya engkau hidup suci, hidup kudus. Dengan apa? Dengan Yesus. Dengan kuasanya, darahnya telah menyucikan engkau. Itu sebabnya kita katakan, hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu adalah kudus. Dalam apa? Dalam perbuatanmu, dalam tingkah lakumu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. Jadi kita harus kudus. Ya. Tetapi kalau kita tidak kudus, itu berarti kita memadamkan api, terang kita itu. Kegelapan menguasai kita. Padahal kita katakan, kegelapan itu tidak seharusnya menguasai hidup kita. Tapi ada banyak orang rela. Jadi hancur mina, ya. Kalau udah begitu hancur mina sudah itu. Terangnya nggak berfungsi maksimal. Sementara terang itu memberikan arah yang jelas. Bayangkan kalau dunia ini tanpa terang. Bayangkan malam-malam kita tanpa ada lampu secuil pun, tanpa ada terang secuil pun. Malam-malam. Wow. Mengerikan. Ya, itu sebabnya orang berupaya di kampung-kampung dulu waktu kita tahun 70-an, ya, yang hidup di tahun 70-an tahu itu, ya. Bagaimana lampu teplok, lampu semprong, lampu apa namanya sudah itu. Orang-orang berupaya berkarya untuk membuat terang. Setidak-tidaknya malam itu tidak gelap gulita. Coba kita pergi ke kuburan pada waktu itu bukbak. Ya. Walaupun saya nggak takut, tapi ada juga kadang-kadang bukbak. Jadi kalau saya jalan pintas lewat kuburan, walau saya sendiri. Karena kalau agak memutar itu agak jauh. Kalau dari kuburan jalannya sih nggak motong. Kadang-kadang kalau ada yang teman yang berani-berani, ya kita dari situ. Terang kita nggak boleh padam. Nggak boleh kita menolak terang itu. Harus kita tampakkan terang itu melalui perbuatan-perbuatan. Yang terakhir kata firman Allah, ya, hidup jangan menutup terang. Jadi tadi jangan menolak terang, jangan kemudian menutup terang. Kalau terang itu kita tolak, hati kita akan gelap. Kalau kita sudah terang, lalu kita bilang tutup, ya kita mempermalukan Tuhan kita. Sementara firman Allah katakan kamu adalah terang dunia. Jadilah terang yang baik. Bagaimana tadi saya katakan menjadi garam, salah satu seperti dalam ayat 16, biarlah orang, semua orang, bukan satu orang, semua orang, setidak-tidaknya dalam duniamu. Dalam duniamu mana? Dalam duniamu, ya bisa keluargamu. Saya seringkali mengatakan begini. Orang yang paling hidup susah, sulit untuk menunjukkan kebenarannya adalah di dalam rumahnya. Karena nggak tertutup di situ. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, kita perlu gitu. Bagaimana caranya? Kita harus membangun wispa doa kita di hadapan Tuhan.
Itu untuk menunjukkan terang kita, berbeda dengan kita dengan keluarga-keluarga yang lain. Betapa banyaknya keluarga-keluarga Kristen hancur oleh karena tidak mau berdoa bersama. Betapa mereka hancur, menghancurkan diri mereka ketika mereka harus bercerai. Anak-anak menjadi korban, kepahitan dan lain sebagainya. Terluka hanya karena ego. Padahal ada firman Allah. Tapi karena mereka menutup terang mereka, ya akhirnya ya seperti itu. Jangan tutup. Buka dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Supaya terangmu bercahaya di depan semua orang. Dan mereka memuliakan Bapamu. Ada orang sudah pendeta, cerai, lalu kawin lagi. Profesor lagi. Ketika lagi saya dengar ada lagi profesor menikah, saya langsung otot, karena saya sudah turun dari jabatan. Saya paling nggak bisa itu. Profesor pun kalau tidak harus dipecat karena tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi orang lebih suka menunjukkan itu. Keras kepala, tegar tengkuk. Yang untuk kepentingannya, untuk kedegilan hatinya dia pelihara, tapi untuk mengampuni. Hendaklah engkau mengampuni 7 kali 7. Enggak dilakukan itu. Oh, kami sudah enggak sejalan. Memangnya dari dulu bisa sejalan. Karena Tuhan, karena firman Allah ini kita disatukan. Berbeda itu unik. Ya, seperti saya kolerik, istri saya sanguin. Dengar suara saya awal-awal nangis. Jangan keras-keras, loh, udah salah. Aduh, sampai di Jawa saya pernah, ya di Jawa disuruh khotbah. Karena suara saya memang kuat. Lalu kemudian pendeta saya bilang pelan, saya coba pelan, enggak saya lagi. Saya bilang sama Pak Ibu Pendeta, kalau Ibu Pendeta melarang saya dengan suara yang harus sederek ingkang kinasih wonten ing patunggalanipun Gusti, kita bika mana kita. Supados Gusti memberkahi pikantuk ganjalan. Saya dulu diajar bahasa Jawa ngoko ya. Jadi dan itu bagi saya sangat berat. Dan saya tidak menemukan jati diri saya. Itu sebabnya saya bilang, sudah saya akan, ya memang udah itu saya. Ya, memang suaranya sudah begitu. Jadi saya tidak akan membiarkan karena suara saya lalu saya menjadi jahat, enggak. Ya, memang itu saya, lalu saya bilang saya sering membuka diri, memang itu saya. Jadi jangan coba mengubah saya dengan lifestyle saya yang seperti ini. Akan saya yang tersiksa. Ya. Kalau bagi yang orang-orang yang mungkin bukan kolerik mungkin bisa-bisalah. Tapi kalau saya ini kan kolerik. Yang sangat memang sudah begitu dari sononya gitu. Dan kalau kami berkumpul ngomong-ngomong itu ribut. Tapi hati kami, ya sering saya bilang begini sama teman-teman. Kami orang Batak itu seperti durian, keras, nusuk, ya. Tapi kalau Anda tahu isi hatinya itu lembut, manis, nikmat. Kami bukan kedondong. Kami bukan kedondong, di depan halus, tapi di dalamnya kasar. Penuh dengan tulang belulang. Kami tidak itu. Kami memang menusuk. Tapi kalau Anda tahu hati kami, wow, muji diri ini. Tidak, tapi saya hanya mau katakan perumpamaan itu kira-kira begitulah kehidupan kami ya.
Tetapi tidak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kami ingin menunjukkan terang kami dari situasi hidup kami, karena memang Tuhan sudah membuat kita untuk memberikan arah yang benar. Terang itu memberikan arah. Semoga kita memberikan arah yang baik bagi generasi kita, bagi anak kita, bagi dunia pendidikan, bagi masyarakat, sehingga betul-betul kita menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup itu. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan terang-Mu yang ajaib itu, yang memberikan arah itu ada dalam setiap kami, sehingga kami tidak memadamkan terang-Mu, tidak menutup, tidak menaruhnya dalam gantang Tuhan. Tapi melalui perbuatan-perbuatan yang nyata dalam hidup ini kami dapat lakukan itu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, taruh tempat yang sakit, satu mengarah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kau lihat mereka yang sedang mengarahkan tangan kepadamu, yang satu diarahkan ke tempat yang sakit, menempangkan yang sakit. Dalam nama Yesus, aku perintahkan segala sakit penyakit mereka derita keluar, dan oleh bilurmu engkau sembuh, oleh kuasamu engkau sembuh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dan bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan juga datang kepada mereka. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu dan kita akan berdoa. Dalam nama Yesus, segala persoalan kehidupan mereka engkau jawab, karena engkau yang akan memberikan kelegaan. Kalau mereka stres, Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan pulihkan situasi mereka dalam nama Yesus. Datang untuk menolong mereka dan memberi yang terbaik bagi mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.